Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin Sobat Indeks dimanapun Anda berada. Perlu kemudian kita menata kembali puasa kita. Di hari pertama yang telah kita lalui, perlu kita mengintrospeksi daripada diri kita. Bahwasanya apa yang menjadi kekurangan kita dalam ibadah puasa kita. Entah kemudian kita masih bermain-main dengan puasa kita. Dalam artian kita kurang daripada menghidupkan amalan-amalan sunnah. Terlebih lagi jika kita masih melupakan kewajiban kita. Kewajiban kita yaitu yang tertuang dalam rukun Islam. Yaitu kita melupakan ataupun melalaikan daripada sholat kita. Tentu kita harus senantiasa berbenah memperbaiki daripada kualitas puasa kita agar kemudian kita benar-benar kemudian akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Hadirin Sobat Indeks rahimakumullah. Satu kemudian yang perlu kita perbaiki dalam tatanan kehidupan kita ketika kita melihat generasi-generasi muda kita di mana mereka banyak sekali yang melakukan penyimpangan-penyimpangan bahkan di usianya yang masih belia. Mereka banyak yang terlibat dalam perjudian online, banyak yang kemudian terlibat dalam prostitusi ataupun kekerasan yang terjadi di masyarakat hari ini. Hadirin Sobat Indeks dimanapun Anda berada. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 132 telah mewanti-wanti kepada kita agar kemudian kita mengikuti salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya inna Allah astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan ataupun mengabadikan salah satu daripada wasiat Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang mana ketika kita mendengar kata wasiat atau dalam ayat ini dengan kata wawassa, itu adalah berindikasi pada pesan yang sangat penting. Itulah yang kemudian ditafsirkan oleh Profesor Muhammad Quraisy Shihab bahwasanya wasiat adalah sesuatu yang sangat penting atau biasanya diucapkan ketika seseorang telah menemui tanda-tanda akan dijemputnya ajalnya oleh malaikatul maut. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mewasiatkan sesuatu yang sangat penting. Bukan kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menanyakan ataupun membagi daripada hartanya ataupun mengurus daripada harta anak-anaknya. Apakah kemudian mereka akan mendapatkan sawah, mendapatkan ladang dan lain-lain sebagainya. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat menyampingkan daripada hal-hal tersebut terkait dengan perkara harta. Ternyata satu yang kemudian diwasiatkan dan menjadi nasihat penting daripada Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anak-anaknya adalah terkait dengan perkara keimanan daripada anak-anaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam sama sekali tidak mengkhawatirkan daripada kelaparan yang akan terjadi di masa depan. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam sangat tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjamin daripada rezeki daripada hamba-hambanya. Tapi satu yang kemudian tidak dijamin kepada anak-anaknya oleh Allah Subhanahu wa taala menurut Nabi Ibrahim alaihissalam adalah terkait dengan keimanan ataupun keislaman daripada anak-anaknya. Hadirin jamaah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ternyata di akhir daripada hayat Nabi Ibrahim alaihissalam saja, ia senantiasa berpesan, memberikan pengajaran ataupun menanamkan nilai-nilai tauhid kepada anak-anaknya. Maka di pikiran kita tentu saja ketika masa hidupnya, ketika ia masih sehat, ketika ia masih dalam proses pengasuhan yang baik kepada anak-anaknya, tentu Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa memberikan nasihat yang jauh lebih banyak kepada anak-anaknya. Ini menjadi pukulan telak bagi kita, bagi para orang tua di masa kini. Ternyata
Kita banyak yang melalaikan daripada anak-anak kita. Kita terkadang mengatakan kepada mereka, kau sudah dewasa, maka urusan saya selaku bapak ataupun selaku ibu sudah selesai. Maka ini merupakan kesalahan kita. Selama kemudian anak kita masih dapat kita nasihati, selama kemudian kita masih hidup, maka mari kita senantiasa menuntun mereka. Karena anak-anak kita, terlebih lagi yang masih belia, sangat perlu yang namanya tuntunan. Jangan kemudian kita memberikan mereka handphone ataupun gadget, kemudian melepaskannya begitu saja. Ini merupakan kesalahan yang sangat fatal. Hadirin Sobat Indeks, rahimakumullah. Semoga kemudian kita mampu untuk mencontoh daripada baginda Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mendidik daripada anak-anak kita. Sehingga kemudian kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan kepada Indonesia, kepada negara kita, agar kemudian muncul bibit-bibit penerus bangsa dan agama yang berkualitas, yang bisa menyongsong kehidupan berbangsa, bernegara, terlebih lagi dalam kehidupan beragama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.